Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang akan membahas topik tentang hakikat komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arifan Suri. Saya Andini. Saya Binsar Maulana Akbar. Saya Muhammad Alfareza. Saya Cahaya Amanda. Oh, itu orangnya. Woi, kesini. Diskusi kita. Ayo. Kita mulai diskusi hari ini. Topiknya adalah hakikat komunikasi. Menurut kalian apa sih komunikasi sebenarnya? Menurut aku, komunikasi itu intinya menyampaikan pesan. Yang penting pesan itu tuh sampai ke orang lain. Aku setuju, tapi komunikasi itu bukan cuma cara menyampaikan pesan. Kalau caranya nggak menarik, orang yang dengar nggak akan peduli. Karena kreativitas itu juga penting. Aku pikir kita juga nggak boleh lupa. Komunikasi itu harus saling. Kalau cuma bicara tanpa mendengar, itu bukan komunikasi, tapi monolog. Betul, aku kemarin ada baca di buku teori komunikasi tentang elemen-elemen utama, tentang mengirim pesan, menerima pesan, media, dan semua itu harus berjalan dengan baik. Nah, jadi kita sepakat kalau komunikasi itu banyak melibatkan aspek ya, seperti si pesan, cara menyampaikan pesan, dan tantangan. Jadi menurut kalian komunikasi itu penting? Penting. Masalahnya, seringkali pesan yang kita sampaikan nggak mudah diterima oleh orang lain. Itu bikin frustasi sih. Iya, kadang masalahnya bukan pada pesannya, tapi cara kita menyampaikannya. Kalau kita terlalu serius, orang lain juga bisa salah paham. Atau sebaliknya nih, kalau kita bercanda di momen yang salah, pesan juga nggak akan diterima dengan baik. Ada istilah itu namanya noise, gangguan atau hambatan dalam komunikasi. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan itu? Menurut aku sih kita harus memperjelas pesan. Jangan terlalu bertele-tele, langsung aja ke intinya. Dan harus kreatif juga, misalnya pakai gambar atau analogi supaya bisa lebih mudah dipahami aja gitu. Aku setuju sih, kita juga harus lebih belajar untuk mendengarkan dengan baik. Karena masalah dalam komunikasi itu, karena kita terlalu memikirkan jawaban daripada harus memahami apa yang dikatakan orang lain. Yuk coba pikirkan contoh-contoh komunikasi yang berhasil dan gagal. Siapa yang mau mulai duluan? Aku ada contoh komunikasi yang baik. Saat acara seminar, pembicaraannya tidak cuma ngomong, tapi juga pakai visual dan video. Aku juga pernah lihat video presentasi Steve Jobs. Dia nggak cuma ngomong, tapi di setiap kalimat dia mengandung makna. Simple tapi kena. Kalau komunikasi yang buruk, aku punya contoh. Pernah aku mengirim pesan teks kepada temanku. Padahal aku cuma bercanda, tapi dianya malah tersinggung karena aku nggak pakai emoticon. Nah, itu contoh yang bagus sih, karena komunikasi tertulis itu rentan sekali salah paham. Karena kita nggak bisa ngelihat ekspresi atau nada suara mereka. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa belajar komunikasi yang baik itu jelas, menarik, dan memperhatikan konteks-konteks ya. Baik, dari diskusi ini kita sepakat bahwasanya komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan. Tapi komunikasi yang baik itu membutuhkan kejelasan, kreativitas, mendengarkan, kesesuaian dalam konteks. Setuju? Setuju. Jadi untuk presentasi kita nanti kita harus pastikan semua ada dalam cara kita menyampaikannya ya. Betul, aku juga akan cari referensi tambahan tentang teori komunikasi untuk memperkuat komunikasi. Oke, dan aku akan pastikan semua anggota kelompok paham apa yang harus dilakukan supaya nggak ada miskomunikasi. Sip, aku akan pastikan semua anggota kelompok paham dan tidak salah paham lagi. Kerja bagus teman-teman. Kita lebih siap untuk membuat presentasi kita. Sekianlah diskusi kami. Kami kelompok 1 ingin mengundurkan diri. Jika ada salah kata dan kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.